Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Bila Saki Putri Wandani dengan NIM 23022. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi skema pengelamatan VLSM. Yang pertama, terdapat host requirement, LAN-nya WS1, WS2, ES1, dan ES2. Untuk WS1 terdapat 5 host, WS2 47 host, IS1 11 host, IS2 28 host. Kemudian di sini terdapat subnet description WS2 LAN-nya. Untuk number of host need-nya ada 47 host. Nah, di sini diurutkan dari host yang paling besar ke host yang paling kecil. Untuk network address-nya di sini terdapat 10.1.1.0. Nah, untuk WS2 LAN-nya 10.1.1.0, prefix-nya 26. Nah, untuk menghitung prefix-nya di sini WS2 LAN terdapat 47 host. 2 pangkat berapa di min 2 hasilnya 47. Di sini ada 2 pangkat min 6 hasilnya 64. Yaitu 2 pangkat min 6 min 2 hasilnya 62. Sehingga subnet masknya 32 total dari semua bitnya dikurangi 6 sama dengan 26. Itu untuk prefix WS2 LAN-nya. Nah, untuk mengetahui prefix-nya saya mengecek di TP sebelumnya, TP5. Di sini terdapat prefix 26. Untuk mencari broadcast address-nya, network address-nya 10.1.1.0 plus 2 pangkat 32 dari total semua bit dikurangi subnet masknya tadi 26 dan di min 1 hasilnya 10.1.1.63. Untuk IS2 LAN-nya caranya juga sama, terdapat 28 host. Caranya seperti tadi, 2 pangkat berapa di min 2 hasilnya 28. Nah, di sini terdapat 2 pangkat 5 hasilnya 32. Nah, 32 di min 2 hasilnya 30, berarti mencukupi untuk 28 host. Sehingga subnet masknya 35 min 5 hasilnya 27. Untuk prefix 27 yaitu 255.255.254. Untuk GS1 LAN 11 host. 2 pangkat berapa di min 2 hasilnya 11. Di sini ada 2 pangkat 4 sama dengan 16. Di min 2 hasilnya 14. Sehingga subnet masknya 32 di min 4 hasilnya 28. Untuk broadcast-nya network address-nya 10.1.1.96 ditambah 2 pangkat 32 dari total semua bit, kemudian dikurangi 28 dari prefix tersebut di min 1 hasilnya 10.1.1.1.1. Untuk WS1 LAN-nya terdapat 5 host. 2 pangkat berapa hasilnya 5, kemudian di min 2 yaitu 2 pangkat 3 hasilnya 8, kemudian di min 2 hasilnya 6, sehingga mencukupi untuk 5 host. Subnet masknya 32 min 3 dengan 29. Untuk broadcast-nya network address 10.1.1.112 ditambah 2 pangkat 32 min 29 dikurangi 1 hasilnya 10.1.1.119. Kemudian untuk WAN link-nya terdapat 2 host. 2 pangkat berapa di min 2 hasilnya menjadi 2. Di sini 2 pangkat 2 hasilnya 4. 2 pangkat 2 di min 2 hasilnya 2. Ini sama seperti hostnya, sehingga subnet masknya 32 di min 2
prefixnya 30. Untuk broadcastnya network address 10.1.1.120 ditambah 2 pangkat 32 dikurangi dari 30, kemudian dimen 1 hasilnya 10.1.1.123. Nah, untuk menentukan first usable host address ini kita menambahkan 1 dari network address. Misalnya 10.1.1.0 ditambah 1 menjadi 10.1.1.1. Kemudian tabel pengelamatan ini terdapat device S, interface-nya G0/0, G0/1, S0/0/0. Untuk IP address-nya 10.1.1.97 terhubungnya ke IS-1. Untuk subnet masknya 255.255.255.240. Di sini tidak ada default gateway-nya. Untuk G0/1 10.1.1.65 terhubung ke IS2. Subnet masknya 255.255.255.224. S0/0/0 10.1.1.121 terhubung ke OneLink. Untuk subnet masknya 255.255.255.252. Untuk default gateway-nya juga tidak ada. Untuk WES G0/0 IP address-nya 10.1.1.113 terhubungnya ke WS1. Untuk subnet masknya 255.255.255.248, tidak ada default gateway. Untuk G0/1 10.1.1.1 terhubung ke WS2. Untuk subnet masknya 255.255.255.192. Untuk S0/0/0 10.1.1.122 terhubung ke OneLink. Subnet masknya 255.255.255.255, tidak ada default gateway. Untuk IS1 interface-nya VLAN 1, IP address-nya 10.1.1.98. Nah, di sini first usable host address-nya kita tambahkan 1 menjadi 98 karena sebelumnya 10.1.1.97 sudah dipakai di device host. Nah, maka di device IS1 ini atau IS1 ditambahkan 1 karena IP address sebelumnya sudah tidak boleh dipakai. Untuk subnet masknya 255.255.255.240 terhubungnya ke G0/0. Untuk IS2 VLAN 1 10.1.1.66 first usable host address-nya plus 1 juga. Subnet masknya 255.255.255.224 terhubung ke G0/1. BS1 VLAN 1-nya 10.1.1.14 first usable host address plus 1 juga. Untuk subnet masknya 255.255.255.248 terhubungnya ke G0/0. WS2 VLAN 1 10.1.1.2 first usable host address-nya di plus 1 255.255.255.192 terhubung ke G0/1. Untuk PC E122 ini NIC 10, IP address-nya 10.1.1.110, broadcast-nya dikurangi dengan 1. Untuk subnet masknya tetap sama 255.255.255.240. Untuk default gateway-nya 10.1.1.97 dari first usable host address IS1. PC E247 NIC IP address-nya 10.1.1.94. Caranya sama, broadcast tetap dikurangi 1. Subnet masknya 255.255.255.224. Untuk default gateway-nya 10.1.1.65 dari first usable host address IS2. PC W1201 NIC IP address-nya 10.1.1.118. Subnet masknya 255.255.255.248. Default gateway-nya 10.1.1.113 dari first usable host address WS1.
PC W2 87 NIC 10.1.1.62, subnet masknya 255 255 255 192. Untuk default gateway-nya 10.1.1.1 dari first usable host address PS2. Selanjutnya kita akan melakukan configuration requirements. Untuk edge itu dari router bawah, kita klik router bawah, kemudian kita enter, kita ketikkan enable. Di sini saya sudah mencatat langkah-langkah untuk config-nya. Kita tinggal copy paste saja untuk mempermudah pengerjaan konfigurasi. Paste, kemudian kita X, kemudian kita beralih ke west untuk router atas, kita enter, kita ketikkan enable, kita copy juga untuk mempermudah. Nah, sudah. Kemudian ini untuk IS1, kita klik, kita ketikkan enable, kemudian kita paste, kita copy, kemudian dari IS2 kita ketikkan enable, kita copy, paste, kemudian dari WS1 kita ketikkan enable juga, kita copy paste juga, kemudian dari WS2 kita copy juga, kita ketikkan enable, kemudian kita copy paste, kemudian ke PC, kita PC E122, kita ke IP config, kita ketikkan di sini IP address-nya 10.1.1.110, kemudian subnet mask-nya kita ganti 255.255.255.240. Untuk default gateway-nya kita ganti jadi 10.1.1.65, kemudian kita X, kemudian kita ke PC E247, caranya sama, IP configuration, kita ketikkan 10.1.1.94. Untuk subnet mask-nya kita ganti 255.255.254. Untuk default gateway-nya 10.1.1.118. Kemudian PC W1 caranya sama, IP config, untuk IP-nya 10.1.1.118. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.248. Untuk default gateway-nya
113. Kemudian W2 IP addressnya 10.1.1.62. Untuk subnet masknya 255.255.255.192. Untuk default gateway-nya 10.1.1.1. Kemudian pada PC W1 201 ke CMD. Kemudian kita lakukan ping 10.1.1.110. Kita enter. Kita tunggu sampai sukses. Kemudian kita ping lagi, ping 10.1.1.94. Enter. Kemudian kita ping lagi, ping 10.1.1.98. Kita enter. Nah, ping sudah dilakukan semua. Untuk ping yang pertama itu untuk PC E1, ping yang kedua untuk PC E2, terus ping yang ketiga untuk IS1. Di sini masih 94%. Kita cek result. Kemudian kita klik assessment items, kita cari yang belum, ternyata default gateway dari E122 dan default gateway dari E247. Kita ke E122, kita config. Untuk default gateway-nya 10.1.1.97. Kemudian untuk E2-nya 0.65. Nah, di sini sudah 100%. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.